Salam, salam damai sejahtera, horasma dihita saluhutna. Diborngin patuluhonon, amang dohot inang dohot tita sudi, naing tangihom ma hatani debata. Atong martangiang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Renungan dihita di Bornginon. Upilit natar surat di Matius 26 ayat 30 didok songonot bisi. Jadi didok matu nasida macai marsak situtu doro hakku hira namate do dison mahamu dungo rap dohot au. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini suatu kalimat yang cukup mengejutkan. Karena ternyata Yesus membutuhkan kehadiran orang lain. Bahasa bebasnya, tolong temani aku, tolong jagai aku. Yesus berkata kepada 3 orang murid yang dia kasihi, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Mengapa dia katakan itu? Yesus mengaku, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus dalam sisi kemanusiaannya benar-benar butuh dukungan orang-orang yang terdekat. Itulah 3 orang murid yang dia kasihi. Yesus meminta mereka berjaga-jaga. Mengapa? Disebut berjaga-jaga dan berdoalah. Sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ai girgir doniato di alai galedo ia daging. Berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus berdoa sampai 3 kali. Dan setelah selesai berdoa, Yesus siap menjalani salib. Yesus siap menebus dosa umat manusia. Dosa saya, dosa saudara, dan dosa kita semua. Aibu idu hape halak na jonok tuhita bisa detikki tapangido mendukung hita. Alai memang hola satok itu. Orang terdekat bisa menemani dan mendukung kita, tetapi itu hanya sementara. Saat kita berdoa kepada Tuhan, kita akan dikuatkan. Dan kita akan dimampukan Tuhan untuk menjalani masa-masa sulit, hal-hal terberat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, berdoalah seperti Yesus berdoa. Dan kita perlu bersyukur kalau Tuhan melalui orang-orang terdekat dengan kita menemani, mendukung, dan menguatkan kita. Kehadiran dan dukungan mereka kepada kita sangat bermanfaat, sangat berguna
dan sangat kita rindukan. Bapak Ibu, yang kedua, kalau tadi yang pertama, Yesus menginginkan murid mendampingi dia. Masalah kedua di sini adalah berbagi kepedihan. Maukah kamu mendengar aku? Olodohamu mabigi nanak sidohonokon. Tidak mudah mengakui kelemahan. Apalagi kalau kita merasa lebih tinggi pendidikan, jabatan, kedudukan, pengalaman dari orang lain. Sering kita berusaha untuk terlihat tegar, terlihat kuat, dan menyembunyikan kecemasan dan ketakutan kita. Atau mungkin kita menutup diri karena kita tidak ingin dinilai lemah oleh teman-teman kita. Tetapi firman Tuhan hari ini membuktikan Yesus tidak demikian. Pada malam sebelum dia ditangkap di Getsemani, dia menunjukkan sisi kemanusiaannya. Dia mengalami kegentaran, kepedihan. Dan Yesus mengakuinya di depan ketiga muridnya. Dan ingin Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ketiga murid yang dikasihinya, menyertai dia, mendampingi dia. Yesus meminta agar mereka mendekat dan berjaga-jaga ketika Yesus berdoa. Apakah ini bagian dari ketulusan dan kerendahan hati Yesus juga? Tapi kita membaca tadi, kita baca bersama dalam acara kita. Sayang, sepertinya para murid gagal memahami Yesus. Memahami kondisi Yesus saat itu. Murid-murid gagal. Mengapa? Karena mereka ternyata tertidur. Tapi begitu pun kehadiran mereka dekat dengan Yesus menjadi sumber penguatan tersendiri bagi Yesus. Memang secara lembut Yesus menegur mereka. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kesendirian Yesus membawa dia pada suatu pergumulan yang luar biasa. Dan itulah tadi yang kita temukan dalam acara nomor 9. Mari kita buka, Bapak Ibu, Saudara-saudara, buku ND nomor 408 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita nyanyikan.
Aiasi undul martutukian bohinai mohok doi hodok namar dek-dekan panondani makolom do aidang manaon marnida bernilai si tau noni anak di debatata. Dalam kesendirian kita perlu meniru Yesus membuka diri walau membuat kita kelihatan lemah. Mengapa? Karena disinilah kita beroleh kekuatan, beroleh dukungan, dan beroleh doa dari mereka, teman-teman, saudara-saudara yang sangat mengasihi kita. Jadi dalam berbagai kepedihan, sama seperti pengalaman kita sekarang, marilah kita saling mendoakan. Mendoakan keadaan kita, keluarga kita, gereja kita, masyarakat dan bangsa kita, dan negara kita. Dalam pergumulan dan kesendirian, marilah kita meniru Yesus, berdoa kepada Allah, tetapi juga bersedia menerima kehendaknya. Kehendak Allah itulah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan. Biarlah firman-Mu itu meneguhkan hati dan pikiran kami dan menguatkan iman kami masing-masing. Saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah Engkau ya Tuhan memberi kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan saat pemerintah kami dari tingkat pusat hingga daerah melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk pencegahan penyebaran virus corona, tetapi juga sekaligus untuk pemutusan rantai penularan virus itu. Berkati usaha-usaha yang pemerintah kami sedang lakukan. Berkati para medis, tim dokter yang kini sedang menangani orang-orang yang sakit karena virus corona. Berkati semua keluarga yang dengan penuh harap juga mereka menginginkan pemulihan dan kesembuhan dari anggota keluarga mereka. Berikan penghiburan bagi mereka yang berduka karena kehilangan keluarga atau orang yang dikasihi akibat penyakit atau virus corona ini. Mampukan kami untuk memberikan dukungan dan topangan bagi teman-teman saudara kami yang masih dalam perawatan dan pemulihan, agar mereka tetap semangat dan kuat dan berpengharapan. Para dokter, tim medis yang mengobati, tetapi Engkau ya Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga meneladani Yesus Kristus yang menyerahkan diri, menyerahkan pergumulan, menyerahkan persoalannya kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua. Berkati keluarga kami masing-masing. Berkati gereja kami dalam pelayanan yang sedang dilakukan. Berkati masyarakat kami. Berkati bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah ini mempersiapkan nyanyian kita dari nomor 417
baik yang pertama dan ketiga. Rade situtu kaduang. Rade situtu haluan, nanai kaku konu ato. Rade nambiho hatuan, si halasono mutoto. Bernito di taong Tuhanmu, pasay hondo samsa sude. Tungunan paujat ibana, saja kol pakokot nahi. Pakokot nahi parangehon, pasangat Tuhanmu ato. Ibana buas mangalehon, tuho hasonangan toto. Sanduk sian hon somalua, nang sian biar musude. Sonam namahon namartua, makiring totong surgoi. Martangiang mahita, rak mahita mangido ditangyak tai ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinagbadia ma guarmu, say Roma harajaunmu, say saut malongo ni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horo nakpuna harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon saliling ni lilingna. Amen. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amen. 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 Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.